Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Rahmayanti dengan NIM 2011-290038 kelas 3B matkul morfologi, dosen Dina Putri Juni Astuti MPD. Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang secara bahasa. Pengertian morfologi berasal dari Yunani. Asal kata morfologi adalah morphos, yang berarti bentuk, dan logos, yang artinya ilmu. Jadi secara sederhana, pengertian morfologi adalah ilmu yang berkaitan dengan bentuk. Morfologi dalam bidang linguistik. Pengertian morfologi dapat bermacam-macam sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dalam bidang linguistik, konsep dasar morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk kata serta pengaruh perubahan bentuk kata terhadap golongan dan maknanya. Adapun menurut Krida Laksana 2008, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem beserta kombinasinya atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup morfem. Dalam bidang linguistik, objek kajian morfologi adalah sebagai berikut. Alat-alat dalam proses morfologi, yakni morfem. Morfem adalah bagian kata yang terkecil dan tidak dapat dibagi lagi. Contoh sederhana dalam morfem dalam morfologi adalah kata tangan. Jika dibagi, maka bagian kata tersebut tidak dapat dibagi lagi karena tidak memiliki makna sehingga disebut morfem. Morfem berdasarkan distribusinya dibagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Berikut adalah penjelasannya. Pengertian morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem tidak bisa dibagi ke dalam bentuk bahasa yang lebih kecil lagi, yang dapat atau tidak dapat berdiri sendiri. Morfem bebas, yaitu morfem yang secara potensial dapat berdiri sendiri dalam suatu bangun kalimat. Misalnya, saya, duduk, kursi. Morfem tersebut bisa berdiri sendiri tanpa harus digabung dengan morfem lain. Morfem bebas biasanya berupa kata dasar, akar kata, meskipun ada juga kata dasar yang berupa morfem terikat. Akar kata, kata dasar disebut juga dengan morfem dasar. Morfem terikat yaitu morfem yang tidak bisa berdiri sendiri dan yang selalu terikat dengan morfem lain untuk membentuk ujaran, misalnya ber, meng, kan. Morfem tersebut harus terikat dengan morfem lain agar bisa berdiri dalam sebuah kalimat, misalnya berteduh, menganalisa, dan sebutkan. Morfem terikat bisa berupa afiks, klitik, morfem unik, atau akar kata. Akar kata atau kata dasar disebut juga dengan morfem dasar, sedangkan kata dasar yang berupa morfem terikat disebut juga morfem dasar terikat. Contoh morfem terikat yang berupa apik, me, kan, an. Contoh morfem terikat yang berupa klitik, ku, mu, nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat, juang, temu, gurau. Contoh morfem terikat yang berupa apik, me, mekan, an. Contoh morfem terikat yang berupa klitik, ku, mu, nya. Contoh morfem terikat yang berupa morfem dasar terikat, juang, temu, gurau. Contoh morfem terikat yang berupa morfem unik, petas, gulita, dan siur. Artinya, morfem tersebut hanya bisa berkombinasi dengan morfem tertentu, yaitu petas pada beras menjadi beras petas, begitu juga dengan gelap gulita dan simpang siur. 3. Morfem utuh adalah morfem yang susunannya utuh atau tidak terbagi. Contoh, lari, pergi, angkat, lantai. Morfem tersebut utuh susunannya dan tidak terbagi atau terpisah. 4. Morfem terbagi. Morfem terbagi adalah morfem yang perwujudannya dalam bentuk morfem diantara oleh unsur lain. Misalnya, morfem ke an, morfem tersebut bentuknya tidak utuh.
atau unsur-unsurnya terpisah. Di antara ke dan an ada unsur lain, misalnya unsur satu, menjadi kesatuan. Ke dan an. Pada ke an adalah satu morfem meskipun terpisah. 5. Morfem bermakna leksikal. Morfem yang bermakna leksikal adalah morfem yang mempunyai makna leksikal. Makna leksikal adalah makna kata atau leksem sebagai lambang benda, peristiwa, objek, dan lain-lain. Contohnya morfem ikan, ku, jalan, dui, rumah, buku, dan mu. Morfem bermakna leksikal tidak sama dengan morfem bebas. Morfem bermakna leksikal bisa berbentuk morfem bebas, bisa juga berbentuk morfem terikat. Morfem dalam kurung dui termasuk morfem terikat karena harus digabung dengan morfem lain. Misalnya, dui bahasa. Morfem dui juga termasuk morfem bermakna leksikal karena morfem dui mempunyai makna leksikal, yaitu dua. Morfem tidak bermakna leksikal. Morfem tidak bermakna leksikal adalah morfem yang tidak mempunyai makna leksikal, tetapi mempunyai makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang muncul sebagai akibat hubungan antara unsur-unsur gramatikal dalam satuan gramatikal yang lebih besar. Misalnya, hubungan morfem dan morfem dalam kata dan kata lain dalam frasa atau klausa. Frasa dan frasa dalam klausa atau kalimat. Contoh, morfem bermakna leksikal bisa berupa afiks seperti me, di, ter, ber, bisa pula berupa partikel seperti dari, ke, dan wa. Morfem unik. Morfem unik adalah morfem yang hanya mampu berkombinasi dengan satu satuan tertentu. Misalnya, morfem gulita, petas, dan siur pada kombinasi gelap, gulit, beras, petas, dan simpang siur. 7. Morfem prakategorial. 8. Morfem suprasegmental adalah morfem yang terjadi dari morfem suprasegmental. Fonem suprasegmental adalah satuan bunyi yang berupa tekanan dan nada atau jeda yang fonemes. Morfem suprasegmental tidak ada dalam bahasa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Hanya itu penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.